Saya harus share screen ya. Saya pakai Zoom banyaknya, jadi jarang pakai ini. Share screen gimana caranya ya? Tampilan ya. Berbagi ya. Izin Pak, Berbagi. ya, heeh, di-share itu Entire berbagi. screen. Oke. Mm-mm. Share screen. Oke, mudah-mudahan bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Izin wabarakatuh. Pak, ini masih layar yang Masih. eh maksudnya Alah, masih layar Bapak, belum ke layar presentasinya, nggak ada layar presentasi, screen. langsung ke web saya mah. Oh emang langsung, oh langsung ya ya, oke baik siap 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 baik, Oke, dipersilakan Bapak materi lanjut. bisa diambil di sini ya. Iya. Iya ya. Eh, Oke, s.id/free OWP ebooks. Oke, ini bisa saya taruh di chat nggak ya? Coba bentar, ada chat nanti di dia teh. Angkat tangan obrolan lainnya ya. Ada chat nggak sih? Di obrolan Pak, Obrolan. obrolan. Oh, Heeh. obrolan teh chat. Oke. Ya. Kelihatan nggak pernah pakai Microsoft, udah saya nggak pakai Microsoft. Iya itu namanya vendor login katanya Iya. Katri. Oke, itu silakan materinya di situ. Saya akan kasih lihat aja. Ya Pak. Mana tadi teh? Lari kemana gue? Ya udah, pasti lagi lah. Ini ya. Jadi materi ada di s.id/free OWP ebooks. Ini materinya. Control F, cloud. Oke. Ada beberapa cloud. Ini ada tata kelola cloud. Tapi saya ngerinya gini sih. Ntar yang saya omongin Anda pada stres sih sebetulnya. Ini tata kelola, teknologi sama tata kelola cloud sama data center untuk pemerintah Indonesia. Jadi ini spesifik buat pemerintah. Kalau swasta beda, gitu ya. Swasta tadi yang diomongin sama teman-teman Google benar sih, jangan khawatir itu benar buat swasta. Tapi buat pemerintah jadi berabe urusannya. Oke, ini silahkan dibaca. Tapi saya nggak akan bacain satu-satu. Poin gedenya aja ya, poin gedenya. Kuncinya adalah SPBE sih sebetulnya. Jadi untuk pemerintah urusannya SPBE sebetulnya. Silahkan dibaca-baca tentang SPBE. Nah kalau dibaca SPBE jadi berabe. Anda semua berabe. Pemerintah berabe. Karena SPBE eksplisit ditulis pemerintah harus pakai infrastruktur punya pemerintah. Itu yang bikin kacau. Bukan kacau sih. Ini masalah data sih. Itu ya. Jadi kalau mau gombal sih bisa ke ChatGPT lah. Oke, bisa ke ChatGPT. Jadi tadi ngobrolin sama Google segala macam jadi percuma semua sih sebenarnya. Ini saya bisa upload, tambahin ke ChatGPT. Ini saya udah kumpulin beberapa aturan SPBE. Saya anikin semua, saya upload semua. Tapi intinya sederhana lah. Eh, ini ujungnya adalah ngamanin data ya, supaya comply ke PDP, perlindungan data pribadi. Jadi nggak bisa pakai infrastruktur pihak ketiga sebetulnya kalau untuk data primary-nya ya. Jadi harus punya pemerintah. Tidak bisa pakai Google Cloud, pakai Amazon apa nggak bisa. Oke. Siapakah oke, jangan siapakah data center pemerintah apakah dimungkinkan pakai cloud pihak ketiga? Tiga. Gitu ya. Jadi masalahnya ini sih sebenarnya. Dan ini menyebabkan 5 orang jadi terdakwa hari ini, jangan khawatir. Dari Kominfo. Ini urusannya udah terdakwa nih, jangan khawatir. Udah masuk Salemba ya, jangan khawatir. Ini summary dari aturan-aturan tadi. Oke. Tapi jadi pihak ketiga dimungkinkan jika hanya memenuhi standar ini, oke, tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan data pemerintah. Ini yang susah. Ini yang susah banget. Karena nggak ada jaminan data Anda ditaruh di pihak ketiga bisa menjamin ini. Ini susah banget. Asli, susah. Nggak gampang loh. Ini saya barusan tadi pagi ngobrol sama vendor untuk analisa comply PDP di Indonesia. Ini yang plat kuning aja banyak yang bocor nih hari ini. Apalagi yang plat merah gitu ya. Jadi ini susah banget.
Terus juga ada masalah lagi kemarin adalah pemerintahnya pakai pihak ketiga, udah gitu pihak ketiganya dijual infrastrukturnya ke pihak ketiga yang lain. Nah, ini akibatnya si pemerintah nanti dealnya sama siapa gitu. Kacau tuh ceritanya. Nah, ini kena, jadi orangnya jadi kena nih. Masalah berat. Urusannya kejaksaan beneran loh ini, hati-hati nih mainnya, bukan masalah harga. Gue tadi dengerin aja pada ngomongin harga. Gue bilang masa lalu bukan di harga, masa lalu yang ini sebenarnya yang parah banget gitu ya. Oke, dan ini diatur di tengah koordinasi pemerintah pusat, Kominfo, BSSN, Pan-RB. Jadi ini parah banget. Jadi nggak bisa sebenarnya sembarangan pakai cloud pihak ketiga. Kalau cuman pengen buat ngasih pengumuman, misalnya ada pengumuman ini ya, di dinas-dinas pendidikan ngasih pengumuman tentang ujian apa siswa yang masuk SMA mana, siapa masuk SMA mana gitu ya. Itu mungkin masih bisa. Tapi kalau udah kayak datanya punya Kemendagri, punya imigrasi, udah nggak mungkin. Itu udah nggak mungkin yang ini urusannya. Ada terus ini vendor-vendor akan ngasih penawaran ya, ada infrastructure as a service, ada software as a service segala macam tadi. Itu nggak bisa sih sebetulnya. Itu. Jadi ada masalah besar sih sebetulnya. Sorry aja nih gue ngomongnya saklek. Soalnya urusannya kejaksaan. Terserah kalau masuk ke kejaksaan sih nggak masalah sih. Tapi ini urusannya kejaksaan banget nih udah. Ini udah proses ya. Bentar lagi pengadilan soalnya. Kejaksaannya udah sebentar lagi selesai. Pengadilan masuk nih bentar lagi. 5 orang ini akan diadili sih urusannya. Gitu ya. Ini satu. Terus yang lain lagi. Kita bisa nanya ke ChatGPT semua sih, sebenarnya gampang aja. Kalau Pak, ini boleh langsung nanya atau saya nunggu dulu, Pak? ya boleh tanya aja dah, langsung dah. Ya, Kalau ya. pertanyaan langsung aja biar biar Ya, nggak takut lupa. stres. Ya, so. Iya, Pak, yang dimaksud pihak ketiga ini apakah pihak yang memang tidak di dalam Indonesia, misalnya tadi Google kan dia bisa di luar, atau Hmm. sebenarnya ya data center swasta itu udah termasuk pihak Swasta, ketiga yang ya, dimaksud? swasta pihak ketiga. Bukan cuma Google ya. Jadi bukan yang di luar. Semua yang di luar plat merah itu pihak ketiga. Oh, kan kalau misalnya Telkom punya data center Iya, termasuk, Pak? pihak ketiga. Hmm. Ini kan Ya, kasusnya ya, iya, Telkom. iya. Yang masuk ke kejaksaan Iya. ini Telkom sama Lintas Harta. Itu pihak ketiga udah kena. Ya, ya. Berarti harus, ya mau nggak mau Indonesia harus bangun yang PDN itu ya, Pak ya? Emang. Dan nggak sanggup. Kominfonya nggak sanggup Is- nih. Ya, Posisinya ya, Kominfo ya, hari ya. ini nggak sanggup. Jadi kemarin kebetulan saya ngobrol sama menterinya komplain lah, bukan ngobrol ya, dia curcol lah, curcol. No, kita harus bikin data center, tapi dia nggak punya kesanggupan. Jadi Kominfo tidak punya kesanggupan buat bikin data center. Itu yang jadi masalah, karena mereka cuma bisa bikin anggaran, harga. Pas suruh bikin data center, tewas semua. Gitu. Jadi pusing nih sebenarnya. Cuman sebetulnya kalau nanti baca peraturannya ya, silakan baca peraturannya SPBE, sebetulnya dimungkinkan ya kalau pemerintahnya yang pusat nggak sanggup, sebenarnya banyak data center yang ada di kabupaten kota sih. Saya kan banyak bantunya di Tangerang Selatan karena kampus saya ada di Tangerang Selatan. Saya banyak ditarik sama Pemkot Tangerang Selatan buat bantuin data centernya kita. Dan data centernya kita itu, maksudnya kita tuh Tangerang Selatan ya, itu termasuk bagus gitu. Jadi kemarin saya terlibat di ini ya, di Kominfo tuh ada Pusat Data Nasional, ada apa jaringan intranet, bukan internet ya, jaringan intranet pemerintah. Jadi kalau Pusat Data Nasional buat data center, kemudian untuk jaringannya mereka nyebutnya jaringan internet pemerintah. Saya terlibatnya untuk studi jaringan internet pemerintah. Terus saya bilang sama tim, coba kita lihat kondisi jaringan internet pemerintah sama data center yang ada di kita survei ke 4 lokasi. Satu punyanya Pemkot, Pemkot, ya DKI lah, Pemkot DKI, terus keuangan, terus Dignas, terus saya bilang gimana kalau kita lihat Tangerang Selatan. Dari 3 itu, dari sisi infrastruktur sebetulnya yang tadi DKI keuangan segala macam bagus sebetulnya. Cuman mereka tidak punya IP versi 6.
Jadi itu disyaratkan juga di SPBE, harus pakai IB version 6. 3 itu nggak punya, kita Tangsel punya IB version 6. Dan operasional, dan kita jadi contoh Asia Pasifik sekarang. Jadi model-model gitu harus ngerti itu. Bukan sekedar pengadaan terus ini ya bidding pihak ketiga nggak bisa, kena lu urusannya, kena kejaksaan soalnya. Gitu. Sorry. Ya, Pak nanya lagi nih, Ya. apakah kalau menurut Bapak nih, Hmm. kalau kemudian SPSE itu termasuk yang tidak bisa ditaruh di pihak ketiga gitu, Pak? Atau itu bisa, Pak? Gitu. Gini Bu, gini lah. Tadi kan banyak ngobrolin soal migrasi nih ya. Ini migrasi nggak gampang loh. Saya kasih tahu dulu ya. Migrasi tidak segampang diomongin, sama tidak segampang cuman ngasih duit vendor. Tadi kan ada contoh sederhana aja. Database. Database pakai Microsoft. Mau dipindahin ke misalnya, kalau kami di Tangerang Selatan, kita nggak pakai Microsoft loh. Supaya nggak dikunci. Kita nggak pakai Microsoft dan kita makanya open source. Dan open source itu disyaratkan oleh SPBE. Jadi peraturan SPBE eksplisit nulis open source. Jadi kalau kita pakai Microsoft, kita menyalahi aturan sih sebenarnya. Nah, oke lah, kita pengen migrasi. Mabok tuh migrasi, mindahin dari Microsoft ke open source-nya, mabok tuh, nggak gampang loh asli. Jadi itu satu. Jadi tadi pertanyaannya, eh, kita bisa nggak, tapi datanya gitu ya, kalau saya cenderungnya mulai dari awal sebaiknya pakai open source, dan sebaiknya pakai namanya tetap cloud, tapi kita nyebutnya private cloud. Private cloud adalah cloud yang kita operasin sendiri gitu. Softwarenya banyak free. Ada OpenStack, ada LXD, segala macam softwarenya banyak. Cuman masalahnya bukan software. Masalahnya harus ada orang yang pintar yang bisa ngoperasin ini. Kebetulan orang kampus-kampus Republik ini tidak banyak bikin orang-orang seperti ini. Kalau kampus saya bikin ya. Kalau saya kan emang alirannya di sebelah sana. Akhirnya kita yang hidup nih sekarang gitu. Jadi datanya sebaiknya, jadi mindahin data terabyte itu nggak gampang. Udah gitu beda vendor mateng gitu. Jadi kalau saya udah saklek sih. Soalnya saya udah ngeliat di depan mata sendiri, temen sendiri jadi terdakwa nih. Pak, jadi sebaiknya kalau pemerintah itu Hmm, misalnya membangun data center sendiri dulu ya, Pak ya, gitu betul. ya, memperkuat itu. Jadi kalau kita lihat dari aturan SPBE-nya, mereka pengennya dipusatin di Kominfo pusat, cuman ternyata kan tidak amanah ya. Jadi kalau saya cenderungnya ini agak melanggar peraturan sih sebetulnya. Jadi pengennya semuanya dipusatin di pusat, pelanggaran peraturannya adalah dibikinnya di KL atau di kabupaten kota gitu data centernya. Cuman ini juga nggak gampang, karena nggak semua kabupaten kota punya kemampuan kayak di Tangerang Selatan gitu. Kalau mau iseng lihat aja di Tangerang Selatan, datengin aja, nggak apa-apa sih. Kemarin tuh si siapa ya, Aris dari Kominfo. Oh, saya mau datang, ya udah kita tungguin, kagak datang lu, rese gue bilang. Jadi dia mesti dibanding. Kalau mesti dibanding, liatin gimana kita bikin. Dalamnya itu kita makainya open source sih banyaknya. Kita malah lagi ngebuang-buangin semua yang proprietornya, mau dibuang-buangin semua. Kemarin pakai Nutanix sih, 1,7 M lisensinya. Terus kita akan itu 1,7 M lisensinya aja buat cloud itu. Terus kita akan pindah ke OpenStack atau LXD. Tahu lisensinya harganya berapa? $500. Itu dengan full support dari Ubuntu. Jadi kayak gitu kalau mainannya. Parah. Ada lagi pertanyaan? Stres ya? Sorry, Ono ngomong belak-belakan aja ya. Biar lu nggak pada kena nih urusannya. Ini urusannya bukan harga soalnya. Ya, Asli bukan harga. ya Pak, mungkin bisa dilanjutkan Pak nanti kalau ada pertanyaan lagi Pak. Oh, oke. Terus ini juga, eh nih, ini kan tadi urusannya SPBE ya. SPBE dia sarankan buat, ini bukan sarankan, dari aturan yang ada harus pemerintah yang operasiin sebetulnya. Kalau di pihak ketiga hanya dimungkinkan kalau kayak gini. Kalau mau aman sederhana sih kira-kira gini. Kalau cuman nyebarin informasi ke masyarakat, kita pakai website-website
kayak Google Cloud nggak masalah buat nyebarin informasinya aja, ngasih tahu pengumuman, informasi kayak gitu-gitulah. Web pengumuman sih nggak masalah. Tapi kalau udah data nggak bisa. Data harus milik pemerintah langsung. Oke. Nah, kita akan bandingkan ya, Kak, mana yang lebih efisien. Ini sorry, saya bentuknya langsung mainan ChatGPT aja ya. Biar Anda juga bisa nanti bisa apa ngedrill sendiri. Boleh ChatGPT, boleh Gemini, sama aja sih hasilnya kira-kira ya. Mana yang lebih efisien untuk data besar? Besar. Kan data-data di pemerintah ordernya udah belasan terabyte ya. Untuk belasan terabyte milik pemerintah. Apakah lebih murah pakai private cloud? Private berarti dioperasikan sendiri oleh pemerintah, atau public cloud. Public cloud itu maksudnya pihak ketiga tadi ya, mau Google, Amazon, Alibaba, terserah lah. Itu pokoknya, atau bisa juga teman-teman yang ada di Indonesia banyak juga swasta-swasta sih. Oke, bentar. Oke, jadi itu data besar. Jadi ini ada pilihannya private cloud, ini pilih sendiri segala macam. Oke, sebenarnya tidak besar. Ini masih diketawain sama dia terabyte, harus petabyte sih sebetulnya. Oke, oke. Ada kesimpulan akhirnya nggak? Oke. Kalau sudah punya data centernya, tambah storage efisien. Oke. Wah, dia mainnya di regulasi nih. Oke. Cuman kalau mau di drill lagi, kesimpulannya sebenarnya sederhana sih. Kalau kita udah main data besar, tidak efisien sama sekali, tidak akan lebih murah kalau pakai public cloud. Karena kalau diperhatiin tadi kan, oke, kita ada rate-nya untuk core-nya berapa, harganya sekian. Kalau storage-nya berapa, harganya sekian. Ini semakin besar storage-nya segala macam, akhirnya mending kita beli sendiri dan kita ngopresin sendiri. Intinya sebenarnya itu ya. Jadi kalau udah mainan data besar banget, mendingan punya sendiri data centernya. Makanya pusat data nasional itu penting. Gitu. Cuman yang kesalahan fatal kemarin adalah teman-teman Kominfo bikin konsep namanya Pusat Data Nasional Sementara. Dan ini diarahkan ke pihak ketiga. Pakai kata sementara supaya bisa ke pihak ketigain. Karena PDN-nya sendiri mereka tidak berhasil membangun PDN-nya. Jadi gagal membangun PDN, jadi masukin ke sementaranya tadi, masukin ke pihak ketiga. Cuman dokumen studi kelayakannya pakai PDN. Jadi kan kacau tuh. Di studi kelayakan PDN jelas harus milik pemerintah gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Nih, beres. Jadi kalau kita lihat, saya coba pakai miro.com lah biar gampang. Ini miro.com buat mind mapping ya, supaya gampang ngelihatnya. Oke, saya akan coba mind mapping. Mudah-mudahan ini saya bisa edit nih. Ini kayaknya bisa diedit ini. Oke. Delete. Oke. Jadi kira-kira gini cara berpikirnya. Jadi untuk data-data sensitif, data-data kayak punya dukcapil, kesehatan, kayak pokoknya data-data besar lah. Kayak UMKM, koperasi kan dia punya puluhan juta data UMKM ya. Jadi ini PDN pemerintah lah. Kalau masih mau pakai konsepnya PDN punya SPB ya. Jadi ini kita punya PDN pusatnya. Oke, jadi semua data-data ada di sini. Nah, untuk data-data, untuk informasi ke masyarakat yang sifatnya tidak akan melanggar PDP, perlindungan data pribadi segala macam, silahkan pakai yang pihak ketiga di sini. Jadi ini ada cloud, ini boleh pakai Google atau apa segala macam, supaya beban trafficnya nggak ke sini gitu. Jadi serangannya ke sini, biarinnya ini diserang. Ini untuk data apa ya, informasi lah, untuk informasi masyarakat lah ya, info masyarakat.
gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat traffic dari masyarakat, dari internet, nanti trafficnya arahnya kayak gini nih. Ini internet ya, internet. Jadi diarahkan semua traffic kalau ada masyarakat cari informasi, semua trafficnya ke sini, dihajarnya ke sini aja. Jangan diarahin ke sebelah sini. Oke. Jadi semua data-data pembangunan, data laporan, apa semua yang punya pemerintah masuknya ke sebelah sini. Jadi masyarakat kalau ada pertanyaan segala macam, masuk ini bisa pihak ketiga kalau yang ini sih sebetulnya. Jadi ini penting banget supaya kalau ada biarin aja kita bayar si Google atau siapa segala macam dan dia yang harus menghandling kalau ada kayak kemarin contoh kemarin aja paling gampang lah kemarin demo kan ya itu websitenya DPR, websitenya polisi dihajar habis sampai polisinya tewas sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau ada seperti itu, yang handle adalah yang ini, bukan yang ini. Biarin aja yang ini dihajar, gitu. Dan ini pihak ketiga, nggak apa-apa. Jadi ini nggak apa-apa. Tapi bentuknya kan informasi ini doang, informasi ya informasi buat masyarakat doang. Misalnya kalau dari Diknas tuh informasi daftar siswa yang keterima di sekolah mana segala macam, ini nggak masalah di sini. Nah, cuman sebagian dari informasi ini didapat dari PDN yang ini dan ini adalah kementerian lembaga segala macam adanya sebelah sini. Ini harus private. Ini yang sendiri nih. Saya tulis aja ya. Ini kita nyebutnya private cloud di sini. Nah, ini kita punya masalah besar sih sebenarnya Republik ini karena nggak banyak yang bisa bikin ini sih sebetulnya. Ini teori. Ya, cuman minta maaf aja nih ya. Birokratnya harus jadi orang ahli IT infrastruktur kalau bisa sampai bikin seperti ini. Nggak bisa cuma sekedar eh, apa pegang KAK segala macam. Ini harus desainernya harus bagus sih sebenarnya. Oke. Nah di sini kita boleh pakai public di sebelah sininya. Oke. Jadi tadi Google segala macam di sini levelnya dan kecil. Nanti polanya kira-kira gini. Misalnya yang Diknas. Diknas itu hitnya akan besar pada saat ada pengumuman, apa tahun ajaran baru dan sebagainya, pengumuman siswa yang masuk sekolah mana segala macam. Ini dinas-dinas akan hitnya tinggi banget. Nah, dengan cloud kita bayarin cloud di Google segala macam tadi, sebelum pengumuman kita request, tolong ditambahin memorinya dong, tolong ditambahin apanya supaya tidak kayak nge-lag gitu kalau ada serangan. Jadi itu mainnya di sini yang nggak apa-apa ini public cloud. Nah informasinya tidak langsung dari sini ke sana itu biasanya kalau kita di batch. Di batch itu artinya cuman informasi yang dibutuhin aja yang dikirim ke luar. Jadi ini bentuknya batch sih sebenarnya. Ini batch. Jadi hanya informasi yang dibutuhin. Jadi ini tidak ada hubungan langsung. Jadi kalau ada yang nanya database, dia nggak bisa langsung ke sebelah sini database-nya. Jadi dari yang sini tidak bisa ke sini. Teknik ini dipakai sama KPU. Jadi Komite Pemilihan Umum Indonesia dia makainya ini. Dia data pemilihannya ada di sini sih sebenarnya. Informasi ke masyarakatnya ada di cloud ini. Kebetulan kemarin cloud yang dipakai KPU adalah punyanya Alibaba. Ditaruhnya di Singapura. Jadi orang pada ngetrace dong, ini yang dari internet ngetrace. Ini gimana sih KPU makainya kenapa punyanya Cina? Kenapa pakai Singapura? Kenapa nggak pakai Republik Indonesia? Nah itu pada teriaknya di situ nih. Padahal ini cuman informasi buat masyarakatnya doang. Data benernya sih ada di Diponegoro sih sebetulnya. Cuman orang nggak tahu sih. Jadi ini kita batch sih sebenarnya. Ini penting banget untuk mengamankan data yang sebelah sininya. Bener-bener mainnya private cloud. Dan kalau tahu dalam-dalamnya mereka rata-rata open source sih. Kita tidak pakai Microsoft. Itu. Kenapa kita pakai open source? Untuk masalah vendor lock-in tadi. Itu. Dan ini kalau main open source, nanti kuncinya bukan di harga sih sebetulnya. Kuncinya punya nggak orang yang jago. Dan orang itu hitungan jari di Republik ini masalah nih. Gitu. Jadi bukan sekedar harga sih. Jadi masalah besarnya adalah manusia sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sistem, ada 3 komponen besar, people, proses, teknologi. Oke, proses itu aturan, ada SPB segala macam tuh proses lah ya. Teknologi itu barangnya nih.
Nah, teknologi seringkali pengadaan barang mikirnya, oke, gue punya duit, gue bisa beli teknologi. Iya, emang bisa sih. Cuman hati-hati, kena ini masalah kedaulatan data segala macam. Kita harus ini masalahnya teknologi policy sih. Kebijakan teknologi apa yang harus diambil supaya kita berdaulat. Teknologi seperti apa yang harus diambil supaya kita bisa aman. Teknologi seperti apa yang harus diambil supaya perusahaan-perusahaan Indonesia bisa naik ke atas, bisa maju, tidak dijajah dan sebagainya. Nah, itu teknologi policy. Kadang-kadang kalau orang pengadaan kan yang dilihatnya oke sesuai spek, harga masuk, masuk. Tapi kalau si pengambil kebijakan mikirnya nggak seperti itu sih sebenarnya. Kita harus ngelihat yang lebih luas. Oke, mungkin nggak masuk. Cuman kita memberdayakan SDM Indonesia. Kita membuat Indonesia tidak tergantung sama luar. Jadi harus ada pemikiran-pemikiran yang lain sebenarnya dari orang polisinya sih sebenarnya. Nah, dari situ kita bikin yang ini sih. Jadi ini tidak sekedar pengadaan sih sebenarnya harusnya. Ini harusnya juga kita nentuin policy di dalamnya sih. Maunya seperti apa. Nah, ini efeknya nanti ke industri, ke kampus, ke SDM dan sebagainya ini. Kalau kondisi saya di kampus hari ini, kita nggak terlalu banyak ke pemerintah sih sekarang. Kita banyaknya ke swasta, asli. Kita banyaknya swasta karena swasta mereka itu ditekan dari sisi kompetisi. Untuk bisa berkompetisi dengan bagus, mereka harus nekan segala macam. Dan kita meninggalkan lisensi sih sebenarnya. Di swasta itu kita tinggalin lisensi. Urusannya bukan masalah kedaulatan apa-apa ya, masalahnya kompetisi. Kalau kita pakai lisensi, ya bayangin aja tadi, Cloud Nutanix harganya 1,7 M. Sementara open source Ubuntu itu harganya $500. Ya udah pindah langsung. Sederhana. Dan kita di Ubuntu kita nggak dikunci. Ya pindah langsung. Sesederhana itu sih cara berpikir. Cuman kita tahu semua bahwa untuk bisa pindah kita harus punya orang jago-jago. Jadi kita banyak menggeser anggarannya bukan ke alat, bukan ke lisensi, anggarannya buat bootcamp, buat sertifikasi orang. Jadi banyaknya ke arah situ cara mainnya gitu. Jadi beda banget sih sebenarnya mainnya. Tapi ini swasta ya. Nah, ini pemerintah harus bisa, nah, tapi bukan tugas Anda sih kayak. Ini harusnya di level yang di atasnya lagi. Cuman level atasnya kan kebanyakan politik ya. Jadi nggak kadang-kadang nggak ngerti ginian diajakin ngomong susah. Oke, ini kayak gini. Nah, cuman keadaan di sini hari ini si PDN SPBE ini keadaannya ini kalau PDN kan nasional. Kalau kita lihat di Kepresnya atau aturan yang ada ini harusnya Kominfo yang bikin. Cuman kayaknya Kominfonya nggak nyampe situ nih kemampuannya. Nah, solusinya apa? Nah, ini solusinya solusi tambal sulam sih sebetulnya. Nah, ini di sini kita kepaksa bikin pusat data 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 center KLD di situ mainannya. Ini buat menggantikan PDN ini yang nggak siap gitu. Nah, kira-kira gitu sih KLD. Nah, cuman ini jujur aja nih, KLD juga rese sih sebetulnya. Karena orang apalagi yang di daerah ya, mereka bisanya pengadaan barang sih. Jadi nggak punya kemampuan buat ngoperasiin, nggak punya kemampuan buat bikin aplikasi segala macam. Nah, ini buat kasih gambaran aja. Di Tangerang Selatan itu kebetulan Dinas Kominfonya di Pemkotnya ASN yang ada nggak punya kesanggupan buat ngoperasiin. ASN yang ada nggak punya kesanggupan nggak banyak yang punya kesanggupan buat programmer, buat bikin aplikasi. Tadi kan ada isu migrasi. Migrasi itu levelnya aplikasi ya. Jadi tadi eksplisit banget tuh Google bilang, oke, saya di infrastruktur, saya di storage, gitu. Saya bukan di aplikasi. Nah, itu di KL itu harus ada programmernya. Dan kebetulan ASN-nya nggak ada di situ. Kalau ada sedikit lah, segelintir lah ASN-nya. Ini di kota Tangerang Selatan ya. Segelintir akibat yang terjadi, mereka harus bikin honorer sih akhirnya. Jadi banyaknya honorer untuk programmer-programmer. Jadi ini aplikasi semua bikinan sendiri. Saya kasih lihat aja lah, Amando misalnya. Ini saya bisa login sih. Ini bikin sendiri ya. Ini bikin sendiri, ini tanda tangan digital dan sebagainya, ini bikin sendiri, terus perizinan bikin sendiri. Jadi banyak sekali mereka bikin aplikasi sendiri.
karena nggak mau di login. Dan ini rata-rata open source. Ada juga satu lagi Sisu Maker, sistem persuratan, apa ya makernya lupa saya. Keluar masuk. Nih kalau ini di kampus ITTS, ini open source juga. Ini saya rektor, jadi ya saya masuknya sebagai rektor. Undangan penutupan apresiasi volunteer. Oke. Wah, dari si Vali langsung nih. Ini ada surat masuk belum saya baca. Undangan Kamis tanggal 25 jam 10 ini. Nah, ini dia masih pakai tanda tangan biasa. Kalau kita udah pakai tanda tangan digital sih. Gitu. Dan ini semuanya open source. Dan ini yang perlu jadi taktiknya adalah bukan cuma sekedar data centernya, bukan hanya cloud-nya aja. Clouding nggak ada apa-apanya sih sebetulnya. Yang paling fatal adalah aplikasinya. Nah, ini harus ada bikin apa ya, platform atau tempat di mana developer-developer plat merah bisa sharing hasil karyanya dia. Nah, ini kebetulan yang bikin ini memang ini yang sekarang posisinya dia dekan sih. Dekan di TTS. Dan dia tadinya bukan relawan ya, honorer lah ya di Pemkot Tangsel, mereka yang bikin ini. Jadi mereka tadinya honorer di Pemkot Tangsel, kuliah sampai S2, sebagai honorer karirnya nggak bisa naik. Akhirnya ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan, yang ngambil orang-orang yang hebat-hebat ini, terus jadi struktural di dalam ITTS. Dan mereka ini open source, free. Oke. Jadi dilepas. Dan ini kemungkinan besar akan di-host sama teman-teman dari ini Sivali itu cloud, Sivali itu Ubuntu ya, Ubuntu Indonesia, open source. Sivali itu akan bikin platform supaya software-software open source apapun itu ya mau di hosting sama si Ubuntu Indonesia. Mereka hidupnya bukan dari hostingan tadi, mereka hidupnya karena orang beli lisensi $500 tadi sih. Jadi murah banget $500 dan itu ada supportnya. Oke. Terus ada platformnya kita ada platform buat sharing apa software-software open source-nya tadi. Itu. Kira-kira gambar gedenya kayak gitu sih yang inti banget. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Sorry, gue bikin orang stres. Ya, izin Pak, tadi kan ada orangnya nih ya Pak ya. Nah, ya tadi seperti Bapak sampaikan memang ya KLD kadang ya memang jarang ya Pak orang yang punya Iya, kemampuan itu. iya. Bahkan untuk mengelolanya nih. Nah, apakah mengelola data center itu misalnya kita berikan kepada istilah managed service data center ke pihak ketiga, apakah itu juga termasuk tadi jadinya pihak ketiga atau mending perorangan satu-satu nih Pak gitu. Maksudnya perorangan satu-satu. Oh, Jadi kan ada yang managed service itu sudah iya, perusahaan gitu iya, Pak. iya, Nah iya. ada yang tadi Bapak sampaikan tuh perorangan tuh ada tuh yang di Tangsel gitu Pak itu. Nah itu Oh, ini yang mana nih yang lebih lebih pasnya gitu? kalau di Tangsel posisinya adalah mereka jadi pegawai honorernya Pemkot. Jadi bukan perorangan sih. Jadi mereka honorernya, jadi kategorinya pegawai pemerintah kota, cuman honorer. Jadi dia bukan ASN gitu. Kalau Tangsel kondisi gitu. Jadi dia nggak pakai managed service ke pihak ketiga sih sebetulnya. Gitu. Ini insting saya harus cek lagi. Ini insting doang ya. Tolong dicek ke peraturannya. Yang pasti yang diminta milik adalah infrastrukturnya, harus milik. Jadi kayak data centernya, servernya milik. Kalau itu kita nggak punya kesanggupan buat ngoperasiin, manage service ke pihak ketiganya, insting saya bilang mungkin masih bisa. Mungkin ya, harus. Saya nggak yakin nih, harus baca dulu peraturannya ya. Jadi mungkin masih bisa. Nah, cara manage service-nya kira-kira gini, cara strategi manage service-nya. Kalau pakai open source, itu kan ada bayar lisensi $500. $500 itu buat sistem operasi, buat cloud-nya, itu akan disupport sama si Vali tadi nih. Nah, ini Newport. Ini kita bayar $500 doang, lu goblok banget nih, orang gelo lah gue bilang. Kita bayar $500. Jadi lisensi $500 aja, tapi dia Newportnya di bawah ya. Maksudnya dia akan Newport sistem operasi, cloud-nya. Tapi aplikasi dia nggak bisa. Dia nggak punya kemampuan aplikasi soalnya. Oke. Jadi sampai level itu dia masih bisa. Tapi kalau mulai masuk ke aplikasi, misalnya yang ini adalah aplikasi buat tanda tangan digital. Terus ada lagi persuratan segala macam. Nah, ini
di bisa ini kan open source. Ini punya Pemkot Tangerang Selatan. Nah, ini bisa pakai source-nya punya Tangerang Selatan segala macam. Cuman yang jadi masalah biasanya nanti gini, ya source code-nya ada. Source code harus ada diinstal, source code harus dikonfigurasi segala macam. Nah, biasanya mabok nih. Nah, biasanya nanti ngomong sama honorer Tangerang atau bikin kerjasama antar instansi tadi, tolong dong saya dibantu, gitu modelnya sih. Nah, pihak ketiganya bentuknya kayak gitu sih. Ya kalau mau ke Hmm. swasta, ada swasta, ya mereka jadi bisa jadi swasta juga sih, karena mereka honorer jadi bisa jadi swasta. Ya, Pak. Oke, oke. Ya, Kayak gitu baik. sih. Jadi kalau cloud Ya. sendiri, Mm. ini saya ceritain cloudnya aja ya. Kalau kita ngobrolin cloud, cloud sendiri sih sebenarnya ini saya kasih demo lah, kayak gimana cloud ya ngoperasiinnya. Ini saya demoin yang di komputer saya aja. Ini bukan cloud buat server, tapi bisa buat server. Ini cloud kayak gini bentuknya sih. Ini cloud, ini contoh di desktop nih. Ini buat logikanya diambil. Kalau yang benerannya lebih horor daripada ini. Nah, ini di jadi sebenarnya intinya sederhana aja. Komputer yang kita punya cukup powerful, core-nya banyak, memorinya banyak, RAM-nya banyak, harddisk-nya banyak. Nah, dengan kondisi kita punya banyak core, punya banyak RAM, punya banyak harddisk segala macam, kita bisa bikin mesin dalam mesin, kira-kira gitu. Itu yang namanya cloud. Sebetulnya gitu aja sih. Bisa nggak kita bikin cloud di sini? Bisa, gampang banget sih. Cuman misalnya saya klik new, di sini new, misalnya kita bikin server. eh saya mau nempelin servernya siapa nih, misalnya server Ubuntu, ini desktop kebetulan ya, tapi ntar ada yang buat ini. Nah, ini saya kebetulan desktop ya, ya udah cuman gininya next, terus username passwordnya apa, next, terus saya mau kasih, nah ini yang pakai duit nih nanti, memorinya dikasih berapa nih, bisa diatur atur. Oke, misalnya kita punya mesinnya 128 GB. Oh, ini server mintanya berapa? Misalnya mintanya cuma 6 giga, ya udah saya kasih segini. Mau prosesornya ada berapa biji? Saya pengennya prosesornya 3 biji, saya kasih segini. Harganya beda nih. Satu prosesor berapa? Cuman gini doang sih sebetulnya, yang dagangannya Google tadi cuman gini aja sih sebenarnya. Terus next, terus install, finish, terus kita install. Nanti kalau mau jalan ya kita bisa jalanin sih. Wait, langsung jalan. Ini kacau jalannya ntar. Jangan kacau ini. Oh, ini langsung install dia. Ya udah, saya matiin aja ya. Nih, saya matiin power off. Udah. Jadi cloud sih cuman gini aja, cuman apa? Nanti bentuknya kita biasanya kalau di open source kita pakai OpenStack atau LXD dan sebagainya. Tapi bentuknya cuma gini aja sih sebetulnya, si apa, orang yang mengoperasikan cuman gini aja. Dia bisa ngatur, oke, lu minta berapa ya? Besok tanggal 20, misalnya bulan depan tanggal sekian, kita akan ada pengumuman. Tolong dinaikin dong tanggal segitu, ininya jumlah memorinya bisa dinaikin, bayarnya naik, beda. Itu cuman gini-gini doang sih cloud. Cuman butuh ilmu aja gitu. Oke, ada lagi. Gue bikin stres orang ya. Eh, putus ya? Tar, tar, tar. Oke, putus tadi ya. Oke, Ya, sampai terpencet lift ya, Pak namanya. bukan lift sih, saya matiin ininya tadi tabnya. Oke, oke, Ini ini sama. oke, mic dibuka, Ya. ini dibuka. Sorry, kepencet tabnya tadi nggak sengaja. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak, Kak? Ya, 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 beneran. Kak, yang kan kalau data center tuh bukan harus apa harus ada di IRC-nya nih ya Pak ya Iya, gitu. Nah, apakah kita juga yang di IRC-nya pun termasuk yang harus tadi bukan pihak ketiga gitu Pak? iya,
Berarti semuanya ya Pak ya, berarti memang ya kalau ngelihat dari sisi misalnya kalau anggaran ya modal awal itu memang Besar. besar ya Pak, Iya, bangun 2 soalnya kan Pak gitu. iya, ya, iya. Hmm. Cuman gini, di RC itu ya kalau kalau mau darurat ya, saya lebih ke arah storage, bukan ke arah komputasi. Jadi prosesornya kecil aja, storage yang penting jadi semua datanya sama. Cuman ini rada horor sih sebenarnya. Karena pemerintah kan mainnya data gede nih, bisa petabyte. Nah, ini masalah nih. Bayangin ada dua site, datanya gede-gede, harus di-copy satu sama lain. Nah, ini fibernya gede banget nih antar situs. Udah pernah ngopi data antar komputer belum sih di jaringan? Belum. Dulu sih pernah Pak ya, lumayan lama Emang. sih Pak. Jadi tadi ngomongin migrasi segala macam nggak seenak diomongin sih sebetulnya. Bisa ini kecepatan saya ngopi ini pakai LAN lokal ya, saya pakai LAN-nya lokal ya. LAN lokal itu saya ngopi 1 terabyte bisa 2 harian. Lokal loh, ini sebelahan komputer. Hmm. Hmm. Komputer sebelahan. 1 terabyte 2 harian, 1 hari 2 hari lah gitu. Bayangin itu data pasti lebih dari terabyte itu. Ya Hmm. bisa dihitung aja berapa hari. Jadi kalau mau migrasi urusannya kan transfer data dulu. Nah itu Hmm. udah bisa mingguan tuh. Nah kemudian buat ini juga, nah ini ada teknik buat backup data ya. Kemarin Pusat Data Nasional jebolnya kena ransomware. Hmm. Masalah paling besar, udah tahu cerita ransomware belum sih? Udah. Kalau sedikit-sedikitnya sih Pak, lengkapnya mah enggak. Oke, saya kasih yang masalah besar di ransomware ya. Hmm. Masalah besar di ransomware kalau sampai masuk itu data dienkripsi. Kita nggak bisa buka tuh data. Kalau di Pusat Data Nasional kemarin kenanya 2 ransomware sih. Jadi yang encrypt 2 nih, kacau itu dah. Sebenarnya yang masalah fatal bukan di situ sih. Masalah fatalnya adalah si ransomware itu sebelum dia ngencrypt dia akan ngopi datanya. Ini Pak, bahayanya gitu. Jadi waktu sebelum nge-encrypt dia akan ngopi datanya. Bayangin ini data punya pemerintah, ke copy, tewas dah lu. Gitu. Hmm. Ke copy, Hmm. dijual. Mau, bentar, gue kasih lihat ya. Gue akan masuk dark web. Oh, Udah tahu dark web belum sih? enggak. Saya Hah? sih nggak tahu Pak. Oh, Pernah teman-teman baik dengar ada aja yang Pak, tahu tuh Pak. pernah dengar dark web. Dengar dark web. Oke. Sekarang saya kasih lihat dark web. Bentuknya kayak apa Biorka tuh nih Pak? kayaknya. Biorka nih. Biorka, ya. Oke. Dark web benernya agak susah masuknya. Kita harus pakai Kali Linux. Kali Linux saya kasih lihat lah. Ini nggak kasih lihat ya. Kali Linux adalah sistem operasi yang biasa dipakai sama hacker. Bentuknya kayak gini lah. Desktopnya kira-kira kayak gini. Kita bisa masuk segala macam. Dia bisa masuk dark web. Cuman kalau masuk dark web pakai yang ini horor. Jadi ini tidak manusiawi banget. Kita akan masuk pakai punyanya anak-anak Cyber Army. Ini belum di-share Pak. Oh Screen-nya. alah. Oke, berbagi. Saya cobain, moga-moga masuk nih. Barusan ada masalah apa nih? Nggak tahu tuh. Dark radar. Ini kenapa nggak mau sign in nih? Wah, kacau ini. Data saya ada masalah nih. Nggak bisa masuk nih. Nih, cobain bentar ya. Oke. Jadi yang bikin ini Cyber Army. Temen sih semua. Di antara kita mah temen semua kenal satu sama lain sih. Kita alirannya aliran hackernya hacker yang bukan black hat, bukan yang topinya hitam ya. Kita alirannya yang topinya putih. Ini Ada di lokasinya mereka, ini udah ke-share kan ya? Lokasinya sudah mereka Pak. adanya di Pasteur, Bandung. Oke. Saya akan coba masuk ke dark web. Oke, ini akan masuk. Dia akan minta autentikasi. Bentar. Skip. Oke. 93.
57. Salah, berubah lagi dia. 550125. Ini berubah-ubah terus nih. Jangan khawatir. Ini tadi saya pakai HP sih buat masuknya, buat autentikasi tambahannya pakai HP. Jadi emang security-nya parah banget. Ini si dark web yang akan masuk ke dalam dark radar akan masuk ke dalam dark web, terus kita tinggal dapetin summary-nya aja. Oke, saya akan masuk dark web ya. Oke, kita bisa monitoring kondisi ransomware activity yang ada gimana, perusahaan yang data breach, bocor datanya siapa aja, pemerintah yang bocor siapa aja, yang passwordnya kecolong siapa aja, bisa dilihat di sini sih. Kita langsung to the point aja ya, kita lihat pemerintah aja langsung ya. Pemerintah monitoring, government monitoring, saya akan masukin keywordnya Indonesia aja sekalian, kan ini orang pemerintah Indonesia, langsung saya kasih lihat kondisinya seperti apa. Jangan khawatir, ini nggak ada di berita biasanya. Bentar. I am authorized. Yes. Oke, ini nggak ada di berita biasanya. Jadi tanggal 23 September jam tadi malam, Kemdikbud jebol. Terus ini Kominfo database jebol tanggal 18, database Kabupaten Mojokerto jebol tanggal 18, Banggai Kabupaten jebol tanggal 18, jebol, Kominfo aja jebol tanggal 16, polisi 14 jebol. Itu kondisinya, itu pemerintah. Kalau pengen kita lihat kondisi ini, perusahaan yang jebol, salah pencet, sorry. I'm authorized, yes. Ini tanggal 24, Brimob, kok masuknya company sih, bego dia. Ini perhubungan udara tanggal 23 jebol, kemarin nih yang jebolnya. Ransomware kita bisa lihat juga. Jadi sebetulnya kita kondisinya jebolnya hampir tiap hari sih, jangan khawatir. Ransomware di Indonesia kayak gimana bisa kita lihat juga. I'm authorized, yes. Ini ransomware ya yang ngenain ke mana sih tadi, PDNS segala macem. Nah ini tanggal 11 September ini udah lama, tapi nggak ada di berita semua ini. Itu jadi kondisinya separah ini sih sebetulnya. Konsekuensinya makanya kalau saya nggak berani naruh data di. Jadi kalau kita lihat ininya, mana tadi Miro saya mana Miro saya mana ini bukan Miro, gue hilang. Gue masuk Miro lagi dah. Jadi kondisinya sebetulnya kalau kita ngelihat topologinya ya, kondisi jaringan topologinya, saya akan klik ini tadi board saya ini. Oke. Jadi kondisinya sebetulnya ini kalimatnya saya pakai batch. Jadi nggak hubungan langsung sini ke sini. Jadi sebetulnya ini sebetulnya di sini ini nggak ada hubungan antara ini. Kalau dibutuhkan misalnya saya akan butuh ngasih tahu informasi ke masyarakat, saya akan kirim datanya. Ini hubungan ini akan disambungkan cuman waktu tertentu aja. Misalnya jam 12 malam, besoknya ada pengumuman. Jam 12 malam selesai, ini cabut. Ini cabutin. Delete lagi. Nggak ada hubungan langsung. Jadi dia batch aja. Bagaimana kita ngupload data di sini? Kalau mau aman banget, kalau mau aman, kalau kondisi sekarang kalau kita ngupload data, ini contoh yang jelasnya tuh KPU lah. Saya udah bilang ke teman-teman KPU, kalau ngupload data jangan langsung, pasti kolaps. Bener. Jadi mereka websitenya KPU, orang-orang nguploadin data buat dari tempat nyoblos itu kan langsung, itu tewas tuh langsung, servernya KPU tewas. Karena itu dari internet ini langsung ke sini dia, upload datanya ke sini. Dia dari ini saya kasih gambarnya aja, kasih lihat. Jadi dari sini masuk ke sini langsung si KPU tuh. Ini digeser ke bawah lah biar ada. Ini langsung, ini bikin masalah nih kayak gitu. Nah kita kalau ngupload data kayak gitu kita nggak pakai web sih sebetulnya. Jadi jadi kalau di dunia teknologi itu namanya client server. Client adalah si petugas tempat nyoblos TPS.
Mereka dapetin data-datanya segala macam, masukin data entry-nya, terus masukin datanya entry sambil online ke KPU. Itu kliennya petugas TPS, servernya KPU. Kalau kita mau aman, kita yang ngoperasin dan aman, kita biasanya nggak gitu caranya sih sebetulnya. Kita bentuknya akan pakai semacam ChatGPT. ChatGPT lagi salah. Pakai semacam WhatsApp. WhatsApp itu bukan client server, WhatsApp itu klien-klien. Klien-klien lebih susah dihack daripada client server gitu. Jadi kita akan pakai WhatsApp di sininya, tapi bukan WhatsApp ya. Kalau kita makainya Palapa sih. Saya tulis saja langsung ya. Palapa buatan Indonesia. Dan kita pakai buat nyambung data dari sini, masukin ke Palapa dulu, dan Palapa bentuknya chatting, bentuknya chat, dan ini yang dikirim ke sini gitu. Dah, ini aman. Jadi ini saya gambarnya saya benerin dikit supaya tahu bahwa cloud yang ini khusus buat data dari pemerintah ke masyarakat, dari masyarakat ke dalam pemerintah. Kita makainya aplikasi khusus di HP. Oke, mesin jalannya kita biasanya pakai Palapa. Palapa bisa di-download free, play. Ada paper jurnalnya kalau mau, saya bikin juga sih. Sebetulnya iseng waktu kemarin ngukur Palapa. Ini Palapa ini, dan Palapa ini yang kita pakai buat, ini aman, lebih aman daripada WhatsApp. Ini yang kita pakai buat ngobrol kalau kita lagi komunikasi sama teman-teman di Cilangkap, di Kemhan, kita makanya Palapa sih. Nah, Palapa ini punya kemampuan buat ngomong sama micro apps, aplikasi mikro. Sebenarnya aplikasinya aplikasi biasa, tapi nanti harus dibikin interface dikecilin mikro. Dia akan punya interface ke chat Palapa ini. Jadi ngomongnya bukan client server tapi klien-klien. Dengan cara ini dia store and forward, dia tidak direct, tidak langsung connect. Ya udah, aman. Itu kira-kira. Ini saya ngomong bikin orang pusing nggak sih? Takutnya pada pusing nih saya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Teman-teman silakan ada pertanyaan. Mungkin ini Pak kok nge-freeze ya? Saya jalan. Pak Enggak, oh ya, jalan. mau tanya aja Pak terkait, kan kalau tadi melihatnya Pak Ono daripada menggunakan yang close source, itu Ya, nanti akan dikunci. berdampak pada kekunci ya, atau Ya, ketergantungan. Nah, ya. plus minusnya dengan open source dengan close source-nya apa Pak? Takutnya nanti kalau open source ini masalah keamanan juga ada masalah juga gitu, maksudnya ada plus minusnya nggak sih Pak antara open source dengan close source ini? Justru kebalik nih. Jadi harus ngerti filosofinya ya. Open source itu source code-nya dibuka, open. Artinya semua orang bisa lihat source code. Terus orang mikir kalau source code-nya dibuka, semua orang bisa lihat source code jadi nggak aman gitu. Orang mikirnya gitu kan. Oke. Kalau closed source code-nya ditutup nih. Jadi kalau Microsoft bikin aplikasi, semua orang nggak bisa lihat source-nya. Terus kita pikir aman. Nah, kalau kita mikirnya justru kebalik. Justru kalau dikunci, di lock, close source, kita jadi nggak bisa lihat source code-nya, kita nggak bisa lihat kelemahannya di mana. Gitu. Kalau open source, karena source code-nya dibuka, kita bisa lihat, dan yang akan mengevaluasi, yang akan mengaudit source code-nya banyak banget. Makanya rata-rata software open source ini lebih bagus daripada closed source. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau Anda pakai Windows, sekarang ada WSL kan. Windows sub Linux lah, pokoknya Linuxnya dalam Windows. Itu kalau mau tahu, itu WSL itu open source. Itu Ubuntu tuh. Jadi Windows lagi pindah ke Ubuntu hari ini gitu. Karena lebih bagusan Ubuntu, lebih bagusan Linux sih daripada Microsoft. Gitu. Tapi kalau mau iseng nanya gini lah, masuk aja ke sini ya, ke ChatGPT. Oke. Dari sisi keamanan, ini saya sharing kan ya? Saya share ya? Share ya Pak. Oke. Ke share Pak. Share. Dari sisi keamanan, cyber security,
dan keamanan data. Lebih baik Pak dan ekonomis ya, ekonomis tool. Saya bahasanya rada harga gitu ya. Mana yang lebih baik? Pakai close source, proprietary gitu ya, salah nulis lah, atau open source. Misalnya Ubuntu, ini eksplisit saya tulis biar ini Microsoft gitu ya, Microsoft. Oke, suruh dia bandingin, itu aja sih. Memang nggak ada black and white ya. Nah, ini nanti lihat kesimpulannya aja lah. Nih, lebih bagusnya kapan? Kuncinya harus ada orang sih sebetulnya. Kalau si proprietary, dia biasanya ke perusahaan, lu gue bayar, lu yang ngejamin bahwa kalau ada apa-apa gitu. Tapi kalau saya cenderungnya ke orang-orang ini, kan kebetulan kita sekarang ini kita bisa bayar lisensi ke Ubuntu $500 dan dia akan ngejamin itu semua. Nah, yang seru dari itu adalah Indonesia adalah apa ya? Jadi Ubuntu cuma punya 3 distributor besar di dunia. Ubuntu sendiri itu di Afrika Selatan ya, dia bukan di Eropa atau di Amerika, bukan. Dia di Afrika Selatan. Sifatnya open, terbuka, jadi developernya ada di seluruh dunia dan mereka kerjanya dari mana-mana. Ini kelihatannya saya kayak dagang Ubuntu ya. Saya udah pakai Ubuntu belasan tahun, jadi lebih enak ngomong Ubuntu sih. Saya udah dari hampir 20 tahunan pakai Ubuntu. Jadi lebih nyaman ngomong di situ. Tapi ke Linux lain juga nggak beda-beda jauh lah. Cuman Ubuntu termasuk Linux yang paling besar di dunia hari ini. Nah, dia cuma punya 3 distributor di dunia. Satu di London, satu di Australia, satu di Indonesia. Indonesia yang handle Asia Pasifik. Yang tadi ya. Si Vali itu handle Asia Pasifik sebetulnya. Konsekuensinya dia handle Asia Pasifik, dia harus punya orang banyak nih buat Asia Pasifik. Orangnya ngambil dari mana? Dari Indonesia. Banyaknya dari kampusnya Ono sih sebetulnya. Jadi gitu kondisinya. Parah banget, kita tuh keren sih sebenarnya. Indonesianya keren. Jadi gitu, kuncinya manusia ya. Kuncinya manusia. Kalau kita pakai proprietary, jika punya tim, mau ada pakai yang open source. Jika kecil, proprietary. Kalau kecil, cuman ini kan pemerintah. Kalau saya lebih ke arah sini sih, kalau pemerintah. Oke. Jadi ini, kalau saya pemerintah lebih ke arah sini. Oke. Soalnya urusannya kedaulatan gitu. Supaya kita nggak dikunci. Sekedar info aja, kemarin menterinya komplain ke saya sih. Kominfo ya. Komplainnya kira-kira gini. No, gue harus bayar 7T buat lisensi. Itu jadi masalah. Pening dia. Ya, gue ngomongnya kan gampang-gampang aja. Ya, selalu. Tinggal milih lu mau bayar lisensi atau lu pakai open source dan bikin orang dengan 7T itu. Itu udah teknologi policy namanya ya. Ini bukan pengadaan barang soalnya, ini teknologi policy. Kan kita punya budget 7T. Tinggal milih lu mau yang pakai buat apa nih 7T. Mau beli atau lu beli yang lisensi murah, bikin orang banyak yang pinter. Tinggal milih kan. Gitu. Pasti pening kalau ngomong sama Ono. Stres. Sok, silakan. Iya, terima kasih penjelasannya Pak Nam. Walaupun saya sebenarnya nggak gitu mudeng ya, Pak. Ya, emang. Awal pasti pusing. Iya, Buat orang normal iya. lebih gampang bayar lisensi. Cuman harus ya emang posisi Anda kan bukan pada posisi buat mikirkan republik gedenya banget nih. Ini posisinya udah level di atasnya lagi. Gitu. Ini lagi indoktrinasi nih. Iya. Di sini ada bergabung Pak Aris ya, Pak Aris, Pak Direktur. Oh, silakan. Atau mungkin Pak Direktur hanya menyimak saja atau ada yang ditanyakan ke Pak Ono?
tanya boleh, mau nyak boleh. Oh, sorry, itu tadi yang di s.id/free OWP ebooks, silahkan di-download semuanya, silahkan disebarin. Itu cloud-nya sih cuma ada 2 file tentang cloud sih. Cloud cuma ada 2 file. Sisanya sebagian besar AI. Jadi ada banyak file-file AI, termasuk ada buku, kita bikin buku AI buat SD, SMP, SMA free. Ini banyaknya free ya, karena kita alirannya aliran kiri sih. Bukan bukan copyright, kita kopinya left. Kalau copyright kan harus pakai duit apa-apa. Kalau kita lepasin aja free. Jadi sekedar info aja. Nih mudah-mudahan bisa masuk nih ya. Intech Press. Sambungan ke database-nya ini overload ya dari kemarin parah. Ya udah. Tapi di s.id ini ada, saya akan masuk s.id. Ini ada buku AI, saya gedein ya. Ini ada buku, ini ada buku ya SD, SMP, SMA ada di sini sebetulnya. Ini saya keklik, ini yang SMP contohnya. Silahkan dibaca-baca, karena kan Pak Wapres, Pak Gibran minta supaya AI masuk SD, SMP, SMA. Jadi, tapi Diknasnya belum berhasil bikin buku seperti ini. Ya udah kita bikin, kita lepasin free. Ini nggak ada anggaran dari APBN. Ini murni infak sedekah dosen-dosen di ITTS, kita lepasin free gitu cerita. Ini sekedar side ini aja lah, cerita samping. Pak, nanya ya Pak, tapi ini terkait dengan tadi Tangsel nih Pak. Waktu itu dengan Tangsel bentuk kerjasamanya apa ya Pak dengan ITTS itu Pak? Jadi bentuk kerjasamanya, ini cerita benerannya aja ya. Jadi kisahnya Bu Airin itu, waktu dia jadi wali kota Tangerang Selatan, mereka berusaha ngerekrut orang-orang IT dari ITB, UI, dan sebagainya. Cuman tahan beberapa bulan keluar, gitu. Akhirnya frustasi nih orang-orang di Dinas Kominfo, Pemkot Tangsel, karena mereka jadi nggak punya orang IT. Solusinya dari Bu Airin bikin kampus, namanya Institut Teknologi Tangerang Selatan. Jadi Institut Tangerang Selatan itu dibikin karena frustasi nyari orang IT. Saya belum gabung itu. Setelah mereka setahun jalan, terus saya mulai digeret-geret, Pono gabung, Pono gabung. Gue bilang ya udah, gue mau ngasih ilmu doang, saya jadi dosen. Lama-lama Pono jadi rektor, nggak mau wakil rektor, maksimum jadi wakil rektor. Kemarin rektornya selesai dong, 4 tahun kan selesai. Pono jadi rektor ya, sialan lu sialan, ya udah gue jadi rektor. Gitu ceritanya. Jadi saya korban. Jadi ini Kan swakelola ya Pak dengan ITTS membangun data center atau data centernya itu punya ITTS atau enggak, punya Tangsel? Pemkot. Oh, Data center sih punya oh, Pemkot, kita lebih ke arah bikin SDM-nya. oh, Kita SDM. Nah, hmm. karena kalau kita ngarepin SDM dari PTN, UI, ITB dan sebagainya, mereka cuma ya dengan kondisi honorer, mereka cuma tahan cuma beberapa bulan doang. Jadi pada keluar. Jadi taktiknya kira-kira gitu. Karena cuma tahan beberapa bulan aja, mereka ngambil SDM-nya SMK rata-rata. SMK. Jadi tugasnya ITTS adalah bikin anak-anak ini jadi S1. Gitu. Tapi ya mereka bayar SPP sendiri dari honor mereka sih, gitu. Gitu. Jadi taktik bikin SDM-nya beda, agak beda sih sama orang yang normal-normal. Tapi karena mereka enak nempel, ya udah nempel pada di Tangsel akhirnya. Cuman banyak, kalau udah pada jago-jago sih pada cabut juga sih. Ini sekedar info aja nih. Ini ngasih tahu kondisi SDM ya. Ini kasih tahu ya. Ini salah satu biang keroknya lah. Saya googling aja lah. Nih, Fatah Fali Hilmi. Ini akan wisuda Oktober besok. Oke. Ini orangnya, ini anaknya. Dia itu di Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Dia itu di bagian infrastruktur, dia yang nge-handle server dan sebagainya. Dan dia itu ada nggak di sini ya? Nih, dia bikin 5G sendiri di Tangerang Selatan. Oke. Ada bukunya. Coba bisa ini ngasih lihat betapa ininya lah, parah. Anak-anak jago-jago sih. Ini bisa masuk sini, kita mudah-mudahan bisa kelihatan di bukunya. Ya, connecting reset. Oke, tapi si Fatah ini bikin buku 5G sendiri. Dia wisudanya besok Oktober, masih belum. Tapi udah selesai semua, udah beres sih. Tinggal wisuda aja.
Dia itu bukunya 2, terus dia berapa kali bikin webinar, dan dia kemonitor sama Profesor Ray di Taiwan. Dan dia 6 bulan terakhir ada di Taiwan sih sebenarnya. Posisinya magang di ITB-nya Taiwan langsung. Dan kemudian sekarang ini dia sudah masuk tahapan daftar buat S2 di Taiwan. Semuanya dibiayain oleh Diknasnya Taiwan. Gitu. Ini salah satu aja ya. Ada berapa anak di Tangsel yang modelnya kayak gini sih. Jadi bentuknya kayak gini sih. Jadi pola awalnya adalah direkrut buat ngoperasiin sistemnya di Tangerang Selatan. Cuman kan saya masuk ke dalam sistem itu. Ya, saya obok-obok tuh orang-orangnya supaya jadi jago-jago. Cuman karena gaya saya bukan gaya ASN, dan mereka juga nggak punya karir di ASN, ya udah saya lempar sampai ke internasional sekalian gitu. Itu si Fatah. Ada lagi Noras, ini perempuan. Semesternya 5 sekarang. Dia 1,5 tahun yang lalu dapetin dana penelitian $40.000 buat migrasi IP versi 4 ke versi 6. Dan ini yang dibutuhin sama jaringan intranet pemerintah. Gitu. Yang tadi yang saya bilang ya, DKI gagal, nggak ada. Keuangan nggak ada. Terus Diknas nggak ada. Tangsel ada. Dan kita jadi contoh pemerintah. Anaknya namanya Noras, anak semester 5 sekarang. Dapat dananya dari Australia, $40.000 gitu. Tapi dia kayaknya ya nggak akan lama lagi sih, cabut juga. Ya udah kita ya tugasnya jadi tempat bikin orang sih akhirnya gitu. Polanya gitu sih. Rada aneh ya. Kagak. Ya soalnya bukan ASN, mau diapain. Dan dia nggak punya karir. Ya udah, cabut. Kecuali dikasih tempat karir. Bisa. Ya baik Pak, ya sih Pak, maksudnya di KL memang ya itu tadi Pak, kebentuknya bikin data center, kalau data center harus ada yang ngelola, itu 2 lagi gitu kan. Iya. Ya Itu ya beda. honorer sih. Ya itu kalau di Tangsel yang cukup berani ya di kepala dinasnya yang berani. Hmm. Dia harus agak berani ngelawan. Ini kan honorer semua ya. Jadi dia harus berani ngelawan struktur sih. Ya nego lah sama struktur supaya honorer dimungkinkan. Kalau ngandelin ASN susah, kurang orangnya. Ya. Untuk ngoperasi, jadi di Tangsel itu, jadi selain punya data center, dia nyambungin pakai fiber optik ke sekolah-sekolah, ke kelurahan, kecamatan, fiber optik semua. Dan itu mereka ngoperasiin semua sendiri. Konsekuensinya orangnya banyak loh. Ini orangnya nggak cuman 5, 10, enggak, ini orangnya banyak banget. Orangnya kayaknya 100-an ada tuh. Ya orangnya udah ratus nih kategorinya. Gitu. Itu Pak, di Tangsel berarti ya, pengoperasian Ya, dinas yang itu? di Dinas Kominfo Tangerang Selatannya. Ya. Saya ITTS tugasnya bikin pinter orang-orang itu. Gitu. Kita bukan yang operasiin, bukan. Ya tapi saya deket banget sama mereka ya. Jadi kadang-kadang saya juga agak gila. Contoh gilanya gini. Kan mereka kemarin pakai lisensi buat cloud-nya. Pakai yang license. Harganya 1,7 M lisensinya. Ya udah saya bilang, coba eksperimen. Coba bandingkan antara cloud ini, cloud ini, cloud ini, cloud ini. Jadi ada yang proprietary, ada yang open source. Bandingin dan bikin paper jurnal. Jadi mereka penelitian buat bandingin itu. Jadi bentuknya paper jurnal dan itu jadi masukan buat apa bos yang di atas sih. Dari sisi performance, dari sisi harga itu. Harganya murah banget udah, $500. Ya oke lah. Siap Pak, terima kasih Pak. Yang lain mungkin teman-teman? Iya. Menarik sih Pak sebenarnya. Cuma berarti kan karena kita udah telanjur ya Pak ya, telanjur salah langkah di awal ya Pak. Sebenarnya itu awal mulanya itu. Jadi emang harus penguatannya di SDM dulu ya Pak ya sebenarnya seharusnya tuh. Ya karena
nggak, ya salahnya kan karena mindsetnya pengadaan barang. Itu aja Iya, sih. iya, iya. Harusnya Ya, itu teknologi, ya, polis itu. policy kebijakan teknologi Polisi, harus, ha, memang ha, bukan ha. bukan situ yang bukan situ Bukan. yang bagian apa ngeset gitunya kan, Iya, tapi iya. dari atasnya Ke sih. atasnya, iya, ha. Iya, nah, atasnya kan mindsetnya pokoknya gue ada gitu. Ini Iya. gue cerita aja, cerita kejadiannya di aparat lah, sama aja lah. Jadi ini aparat, mereka punya kebutuhan buat cyber security. Oke, sekarang ini itemnya 3 nih urusannya, untuk teknologi 3 selalu. People, proses, teknologi. Gitu ya. Itemnya 3 itu aja yang dimainin sih, people, proses, teknologi. Nah, ini aparat nih. Ini saya ngomong levelnya bintangnya berapa ya? Bintang 2, bintang 3 nggak tahu dah. Ini ngobrol ngomongnya gini dia. No, gue udah beli nih peralatan firewall apa segala macam. Harganya 2 digit nih ya. M 2 digit. Cuman kenapa nggak ada yang jalan ya? Gitu. Itu mindset dari bos, pimpinan, sederhana mikirnya. Gua sudah ngadain barang. Jadi kalau di audit saya punya, gitu kan? Tapi dia tidak sadar yang namanya dunia IT itu nggak bisa pengadaan barang aja. Ini bayangin, kalau komputer kita beli, itu nggak bisa cuman, emang komputer sama lemari es sama, kan beda. Kalau lemari es oke lah, lu beli, taruh, colokin listrik, nyala, bisa kita pakai itu lemari es. Kalau komputer nggak gitu kan. Lu beli, colokin listrik, harus di-install dulu, harus dikonfigurasi dulu, harus ini A, B, C, dan sebagainya. Untuk ini semua butuh manusia pinter. Oke, kalau soal proses, jadi itu teknologi ya, teknologi solve. Bisa ditanganin karena Anda punya anggaran. Bisa dibeli semuanya, nggak masalah. Peraturan bisa dibikin, kita punya SPBE, punya apa segala macam bisa dibikin. Yang jadi masalah manusianya nih. Nah ini kejadiannya di aparatnya juga gitu. Kenapa nggak jalan ya? Nah terus gue bilang, Pak, jujur ya, 3 tahun yang lalu gue ngetes anak buah lu sih sebetulnya. Jadi anak-anak itu saya tes, ada 120 anak. Saya tes, suruh ujian cyber security. Free, sampai sekarang saya freein. Gue kasih lihat dah ininya, biar nafsu lu pada. Nih free nih ya. Ini opencourse.ittest.aced free. Bisa bikin login di sini ya. Biar saya kasih lihat dah kondisi realnya. Saya masuk course nih ya. Di sini ada course cyber security loh. Free. Ini ada course, saya gedein lah biar kelihatan. Ini ada cyber security nih course-nya. Klik, free. Kita lihat peserta nih. Pesertanya ada berapa nih sekarang? Gue gak tahu deh. Pesertanya ada 37.500. Oke. Coba gue pengen tahu bisa nebak nggak sih lu pada. Peserta 37.500 free cyber security ya. Coba ada berapa yang bisa lulus dapat nilai 90 dari 37.000 orang? Bisa nebak nggak? Nebak angka sembarangan aja. 37.000 orang berapa yang bisa lulus? Hah? 2.000? 300. 300. Berapa lagi, Mbak? Oh, yaudah 300 ya. Kita kasih lihat beneran nih. Nih, 37.000 orang kan? Oke. Sorry. Balik lagi. Ini di bagian bawah sini. Ini materi-materinya free, bisa diakses, ujiannya juga free. Sertifikat bagi mereka yang nilainya di atas 90. Oke, saya klik nih sertifikatnya nih ya. Oke, tadi 300 ya, yang benar cuma 65. Gitu. Jadi kondisi Kecil banget ya. padahal itu boleh dikerjain berkali-kali, boleh nyontek, boleh copy paste ke Google, boleh segala macam, tetap aja 65 gitu. Nah, waktu yang kemarin itu yang dari aparat ini 120 orang, yang lulus cuma 2 orang. Jadi cuma 2 dari 120. Makanya saya bilang sama jenderalnya kan, ya gimana mau jalan tuh barang lu. Orang yang lulus cuma 2, ya nggak bisa. Jadi kalau saya boleh saran sih gini deh, Ya. tolong diobrolin lah di level pimpinan. Bukannya apa-apa sih, saya takutnya satu, nanti urusannya sama kejaksaan. Karena aturannya eksplisit dan jelas banget harus milik pemerintah sama kejaksaan. Kalau mau pindah dari pihak ketiga, mau nggak mau harus bikin orang. Nah, harus bikin beda strategi nih jadinya. Kita mau alokasi anggaran mau yang kemana nih? Mau beli barang atau bikin orang pakai open source gitu. Kalau dari sisi kita nyebutnya hardware-nya lah ya,
Hardware-nya sebenarnya hardware-nya sama aja sih, yang mau dipakai sama Google sama kita sama aja hardware-nya. Cuman kan Google udah ada manusia-manusia segala macam, udah ada Hmm. vendor segala macam, kita nggak ada, itu yang masalahnya itu aja sih. Nah, cuman kalau Pak, bikin kalau ya, kalau di pemerintah kan ada tuh Pak pengadaan swakelola nih. Misalnya hmm, kalau kita swakelola dengan perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri, itu ya entah itu mengelola atau hmm. bareng membangun data center itu ada, maksudnya kemungkinannya banyak atau enggak ya Pak yang mampu? Itu tinggal difilter dipakai sertifikasi sih sebenarnya kalau yang sederhana Oh, blow on ya. Kan ada mm-mm, sertifikasi itu ada ya. mm-mm, Sertifikasi buat kemampuan apa keahlian buat bikin data center tuh ada. Untuk cybersecurity itu ada sertifikasinya sih. Nah, ini harusnya nanti masuk ke kampus-kampus atau bisa juga di PKL kan ada diklat-diklat ya. Nah, harus dimasukin ke sana supaya ada sertifikasi buat supply orang-orang ini sih. Gitu. Bentuknya sertifikasi. Jadi bisa, cuman nanti di filternya pakai sertifikasi. Kira-kira gitu. hmm. Sertifikasi itu berarti perorangannya ya Pak ya yang bersertifikat. Iya, orangnya, personalnya. Kalau mau gombal, dibikin anggaran buat bootcamp sih. Bootcamp tuh artinya ada training yang buat Mhm. ASN supaya bisa dapat sertifikat. Ini buat informasi aja ya, buat kasih gambaran aja. Kemarin teman-teman ID Cloud Host, ini swasta ya, ID Cloud Host, ini kayak Google juga sama. Dia naruh duit di ITTS berapa ya? 300-an juta buat dapetin 30 orang sertifikat. Ya, Hmm. dia ngomong sama ITTS, ini gue kasih lu duit 300 juta ya. Kita bikin training buat anak-anak mahasiswa ITTS supaya dapat sertifikasi sisi sisi bukan CCN, ya pokoknya sertifikasi cloud lah, Hmm. kayak gitu. Kalau Ubuntu kemarin dia naruh duitnya 200 juta buat 10 orang. Jadi satu orang 20 juta loh. Gitu. Hmm. Mahal sertifikasi sebenarnya, asli mahal. Udah siap. Ya tinggal milih Ya. kan. Tapi kan masalahnya gini, pemerintah tuh ya ini harus ngerubah mindset ya. Pemerintah kan pengennya ngelihat barangnya. Lu ngelihat orang pinter kan susah. Jadi Makanya yang ada pengadaan ya, barang, bukan pengadaan orang pinter. ya siap Pak. Ada Pak jasa lainnya Pak. Siap. Tapi itu ya ini Ya, tantangan bukan buat LKPP ya, ini hmm, tantangannya buat ya, kampus segala macam. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ngerubah cara berpikir kampus. Ini kampus-kampus juga nggak ada insentif soalnya bikin itu teh. Nggak ada kebutuhan, insentifnya nggak ada. Susah lah gue. ya. Kalau kita, Ya mungkin ya, ya kalau dari kami ya mungkin tadi Pak kenapa saya tanyakan bisa nggak ya swakelola dengan PTN. Jadi misalnya ada pemerintah yang nanya baru perencanaan ke kita gitu ya, saya mau ya, bikin aplikasi, oh swakelola aja coba gitu kan. ya, aku cenderung ke arah situ. PTN Tidak atau harus dengan PTS PTN gitu. sih, internalnya mereka juga Hmm. Diskominfonya juga bisa kalau ada orang-orangnya sih. Nggak harus Hmm. PTN sih sebetulnya. Ya, ya. Itu. Soalnya jujur dulu ya Bu, PTN mahal. PTN PTS Pak swakelola bisa Pak. Sama aja enggak. Oh, Kadang-kadang oh. keluar dari sistem mahal. Kalau Hmm. internal Ya, ke ya. ASN di dalam lebih murah gitu. Hmm. Iya, ya. Iya, maklum. Cuman susah saya ngeyakinin orang. Saya kayak kayak kemarin ke Diskominfo Banten nih. Saya yakinin Pak harusnya kayak gini. Mereka mindsetnya vendor gitu. Hmm. Ya wajar sih, maksudnya dia akan ngelemparin tanggung jawab ke vendor. Jadi kalau ada apa-apa vendor yang dicekek, ya biasa lah itu kan emang gitu polanya ya. Ya soalnya kalau dia yang ngerjain kan dia yang dicekek nih urusannya. Hmm. Kalau ada apa-apa dia yang dituntut. Males orang dituntut kan. Kasih aja vendor, lu yang dituntut gitu. Masalahnya di situ sih, masalah gedenya sih. Mereka pengen Ya. selamat, tapi program jalan. Sorry aja gue ngomong belak-belakan. Ya. Kejadiannya gitu. Ya, tapi jadi tadi Pak tergantung itu yang bikin ya lisensi juga tergantung. Kemudian pun kalau data Tergantung center semua. kita taruh migrasi kan jadi ketergantungan ya Pak Wah ya parah sebenarnya itu migrasi. ya. Apalagi kalau udah, ini beda versi aja beda loh. Misalnya Iya. sama-sama Microsoft, terus beda versi ya. Kadang-kadang ininya beda. Kalau kita di Ubuntu bisa beda itu kalau beda versi. Kacau makanya, ngeri. Ya.
Dan itu bukan tanggung jawab yang ngoperasiin cloud. Cloud nggak tanggung jawab Iya, tuh. Karena ini udah itu levelnya sih. aplikasi. Gitu. Ya, baik Pak. Kalau dari saya cukup, teman-teman mungkin Pak. Teman-teman stres. Kuliah dadakan ini Pak. Iya, Tapi saya welcome. Misalnya kalau ada apa-apa silakan nanti email iya, saya. Email saya kan ada ya. Silakan di email segala Iya. macam. Saya sih welcome. Cuman ini saya lagi nyoba ngerubah mindset aja. Ini bukan masalah sekedar pengadaan barang. Makanya gue tadi dengerin lu pada ngomong sama Google, aduh, yang ditanya harga. Udah ketawa aja. Waduh, isunya bukan itu soalnya. iya, iya Pak. Siap Pak. Makasih Pak ilmunya nih gitu. Nanti Oke. kita Iya. kalau ada ini lagi pertanyaan bisa nanya-nanya ya Pak. Ya, Pakai nanti email email aja ya Pak lah, ya kalau ada pakai email. pertanyaan. Saya Ya. mah welcome aja pakai email, pakai apa, santai lah. Nggak usah kayak Ya. gitu, nggak apa-apa. Iya. Nggak usah bayar juga nggak apa-apa. Saya sih aman-aman aja, santai saya hidupnya. Yang susah kan di Ya situ Pak. aja. Ya, makasih Pak. Ya. Mungkin Ini Mbak sama Diana. Novi hubungannya apa? Dulu Mbak kan Mbak Novi pernah di LKPP Pak. Kebetulan saya pernah satu direktorat dengan Mbak Novi. Walah. Yang di itu SPSE gitu. Iya. Oke. Pantesan. Yes, ya. Yang ribut Novi. Iya. Iya Pak. Dia mah sibuk para layang apa sekarang, kacau tuh anak. Iya. Sibuk liburan Pak. Sibuk liburan. Kita sibuk kerja. Iya. Ya udah. Iya. Oke. Iya Pak. Thank you. Terima kasih. Iya, terima Oke. kasih Pak Ano atas Oke. waktunya Pak ya yang disempatkan untuk kami. Terima kasih sudah memberikan pemahaman yang lebih lugas gitu kepada kami, jadi kami tahu gitu. Walaupun sebenarnya pusing juga sih Pak. Sorry gue ngomong apa adanya ya. Ya Pak. Biar lu Malah enak selamat. Pak jadinya. Biar lu selamat nggak kena Iya. kejaksaan. Soalnya ngeri kena kejaksaan. Soalnya saya lihat di depan mata Iya. sendiri nih. Teman sendiri masuk penjara kan nggak lucu. Yang Ya, mana Pak? Yang mana? PDNS. Oh, gitu ya Pak. Ya itu teman semua kan, isinya kenal sih. Cuman nggak enak, kasihan juga gimana ya. Iya sih. Dinasehatin dulunya udah kasih tahu, cuman ya udah. Gitu. Mohon maaf ya Pak kalau ada mungkin dari kami yang salah ucap gitu Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa via email ya Pak ya. Iya, siap. Ya, Mohon maaf baik. gue ngomong seenak jidat gue mah. Oke. Thank you ya. Siap Iya. Pak. Terima kasih. Iya, Oke, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Oke, saya keluar ya. Waalaikumsalam Pak. Iya Pak.